Pada saat itu pula, setelah saya berhasil mengobati dan menyembuhkan Frenti, datanglah sesosok makhluk yang bernama Nyai Wendra. Ya, siapa itu Nyai Wendra? Setelah saya selidiki, Nyai Wendra yang kala itu mengaku ibu ataupun saudara dari Frenti, menginginkan Frenti itu dibawa pulang oleh dirinya. Namun ternyata Nyai Wendra adalah sosok di balik seluruh penyihir agung yang membantu Verlinta dalam menyelesaikan masalahnya. Nyai Wendra itu kepala berarti. Benar sekali. Jadi di sini semua penyihir agung yang membantu Verlinta diketuai oleh Nyai Wendra. Baiklah. Saya ngantongi menarik Nyai Wendra. Lalu apa tujuan dan maksud Nyai Wendra melakukan hal tersebut? Dengan kejadian itu, Nyai Wendra membuat cerita di mana saya menjadi kambing hitam. Saya menjadi fitnahan dari Nyai Wendra kepada Verlinta yang memberitahu bahwasanya saya yang menyembunyikan Frenti. Oh, berarti sejauh ini Verlinta tidak tahu bahwasanya Frenti sudah bersama Nyai Wendra itu. Nyai Wendra datang seolah-olah mengaku sebagai ibu dan membawanya pulang. Ya kan Tuan Raja? Benar sekali. Di situ, karena Verlinta mengetahui bahwasanya sayalah yang menyelamatkan dan melindungi Frenti, Verlinta datang ke kerajaan saya, ke desa saya, meneror sepanjang hari, sepanjang malam. Mencari si Frenti. Mencari si Frenti. Padahal Frenti berada di Nyai Wendra, penyihir agung itu sendiri. Benar sekali. Berarti di situ ada sebuah permainan, Tuan. Di situ permainan yang dijalankan oleh sang penyihir agung yang dipimpin oleh Nyai Wendra, di mana saya dibuat sebagai sasaran untuk mencari pengikut dari dirinya. Tujuan dan maksud dari Nyai Wendra itu apa sebenarnya? Tentunya Nyai Wendra bekerja untuk Kolojegang. Kolojegang? Ya, bentar. Kolojegang yang dimaksud itu yang raksasa berbulu dan matanya besar, menyala, yang dia bersama yang di batu besar apa bagaimana Tuan Raja? Kolojegang bersemayam sebagai penghuni mata air. Mata air ini. Sungai. Nah, yang batu besar itu Nyai Wendra. Oh iya. Bendus ya, teman. Jan. Kebisik makanya. Sebenarnya ceritanya seperti ini. Kolojegang membutuhkan banyak sekali pengikut, di mana pengikutnya itu akan diperbudak oleh Kolojegang. Selama ini Kolojegang tidak pernah bisa mendapatkan sesosok makhluk yang dapat digunakan untuk melancarkan misi-misinya. Sampailah tiba waktunya ada seorang gadis cantik yang datang meminta bantuan kepada Kolojegang. Di situ wanita cantik itu yang bernama Verlinta. Di persembahannya itu Verlinta melakukan sumpah serapah untuk menyembah dan bersujud kepada Kolojegang. Dan perjanjian itu dilaksanakan setelah hubungan intim mereka berdua. Lalu, apa tugas dari si Verlinta untuk Kolojegang sebenarnya? Verlinta di sini
yang sedang memiliki dendam membara, membunuh saudara tirinya agar merasakan apa penderitaan yang dialami oleh Verlinta sendiri. Dimanfaatkanlah oleh Nyai Wendra sendiri. Di mana sampai kapanpun Verlinta dibuat tidak akan pernah bertemu dengan Franti. Sehingga di situ Verlinta akan memburu siapapun makhluk yang menghalanginya dan membunuhnya. Tapi ingat, sebenarnya mereka para korban tidaklah sesungguhnya dibunuh oleh Verlinta. Akan tetapi dari kekuatan yang dimiliki Verlinta di situ membuat makhluk itu seolah-olah mati, namun akan dijadikan sebuah budak oleh Kolojega. Berarti seperti ini. Tolong dikoreksi. Nyai Wendra memiliki mungkin guru atau mungkin tetuanya, junjungan Kolojegang. Benar. Nyai Wendra membantu Kolojegang untuk mencari budaknya, menggunakan si Verlinta dengan dasar karena dia sedang memiliki rasa dendam Ya. terhadap si Franti. Si Franti dibuat seolah-olah berada di tangan jenengan, padahal si Franti sudah diambil oleh Nyai Wendra, penyihir agung itu sendiri. Jadi mau sampai kapanpun Franti tidak akan ketemu karena si Franti justru disembunyikan oleh mereka yang memberikan sebuah kekuatan. Benar sekali. Dengan harapan nanti si Verlinta tidak akan pernah puas untuk mencari si Franti sampai kapanpun. Karena di sisi gelap Verlinta mengenakan topeng itu, Verlinta tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu siapapun kondisi yang sedang hamil ataupun menyerupai dengan Verlinta, dia bunuh. Itu double sih mas kalau hamil. Iya, Lihat orang dapat dua malah. Sebenarnya sosok dari Verlinta sendiri adalah sosok makhluk yang begitu mulia, begitu baik. Hanya saja kesabarannya itu sudah habis. Jadi dendam kesumat yang dimanfaatkan bagi ini. Lalu jenengan menjadi korban atau kambing hitam dari si Nyai Wendra, penyihir agung. Seolah-olah si Franti berada di tangan jenengan. Ya, kok sampai ada di Sawiara itu bagaimana? Saya tidak bodoh dan saya tidak akan membuat desa-desa lain hancur seperti kerajaan dan para rakyat-rakyat saya. Di situ saya berpikir bagaimana caranya agar tidak terjadi banyaknya korban yang akan berjatuhan. Saya membuat seolah-olah ada bayangan Franti yang dilihat secara langsung oleh Verlinta dan memasuki hutan Sawiara. Saya tahu pasti kau memiliki pemikiran bahwasanya berarti saya menumbalkan desa Sawiara untuk dijadikan korban oleh Verlinta. Saya memiliki alasan mengenai hal itu. Di sisi lain, desa Sawiara yang tidak memiliki banyak penduduk dan juga tingkat kehamilan di desa Sawiara itu lebih sedikit dibanding desa-desa lainnya. Bisa saja saya melakukan hal itu kepada desamu, tapi korban yang akan berjatuhan itu akan lebih banyak. Kenapa Tuan Raja sendiri tidak bisa menanggulangi mengenai hal itu? Apa alasannya? Itulah kesulitan yang saya lakukan selama ini. Itulah kebuntuan yang saya temui sampai detik ini. Saya hanya bisa mengulur waktu sampai tiba waktunya nanti
di mana saya bisa menghentikan gojekan. Karena saya sudah pernah mencoba berbicara secara langsung dengan Verlinta. Memberitahu sebenarnya bahwasanya Frenti itu ada pada genggaman penyihir agung ataupun Nyai Wendra.